Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Qur'anul Karim, surat terpendek itu hanya terangkai dari 3 ayat saja. Dan itu ada di 3 surat di dalam Al-Quran. Pertama, surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Kemudian yang kedua, suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian yang terakhir suratul Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Inilah 3 surat terpendek dalam Al-Quran. Tidak ada surat yang di bawah ini. Karena paling pendek Al-Quran itu cuma 3 ayat saja. Nah, di antara surat-surat terpendek dari 3 ini, yang paling pendek adalah Al-Kautsar dibandingkan Wal Asri atau An-Nasr. Berarti kita tahu bahwa surat terpendek dalam Al-Quran itu suratul Kautsar. Tetapi walaupun suratul Kautsar ini surat yang sangat pendek, bukan berarti kemudian pendek pula maknanya. Justru suratul Kautsar ini adalah surat yang luar biasa maknanya. Banyak yang bisa kita petik pelajaran dalam suratul Kautsar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini, Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sya'ni'aka huwal abtar. Terjadi silang pendapat di antara ulama, suratul Kautsar ini Makkiyah atau Madaniyah. Makna Makkiyah itu apakah dia turun sebelum hijrah, ataukah dia turun setelah hijrah yang disebut dengan Madaniyah. Jangan salah paham, bukan berarti Makkiyah turun di kota Mekah, Madaniyah itu turun di kota Madinah, bukan itu definisinya. Karena ada juga Rasul sudah hijrah di Madinah, turun pula surat di Mekah, tapi disebut Madani. Jadi definisi yang benar antara Makkiyah dan Madaniyah itu dilihat dari hijrah. Jadi setiap ayat yang turun sebelum hijrah disebut Makkiyah. Setiap ayat yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah, walaupun turun di Mekah. Itulah di Quran ada istilah surah Makkiyah dan Madaniyah. Lah suratul Kautsar ini menjadi polemik para ulama. Apakah dia Makkiyah ataupun Madaniyah? Ditilik dari ujung surat, maka dia Makkiyah. Inna sya'ni'aka huwal abtar. Tapi dilihat dari permulaan surat, fasalli li rabbika wanhar, ini Madaniyah. Karena pensyariatan salat dan kurban itu ada di kota Madinah setelah hijrah Nabi. Berarti polemik para ulama tentang Al-Kautsar ini kembali kepada asbab nuzul. Bagi yang mengatakan bahwa Al-Kautsar ini adalah Makkiyah,
Karena asbab nuzul di mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang musyrik yang sangat memusuhi Nabi. Namanya Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini orang yang paling membenci Nabi. Saking bencinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-As ini tidak punya rasa kasihan. Tidak punya rasa iba. Dicabut rasa rahmatnya dari hati Al-As ini. Ketika salah satu putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Al-As ibn Wa'il As-Sahmi mengatakan di hadapan orang-orang Quraisy dan mengatakan, da'uhu fa innahu abtar. Biarkan saja si Muhammad itu, tinggalkan saja si Muhammad itu. Tidak perlu digubris, tidak perlu dilayan, karena dia sudah abtar. Abtar itu artinya terputus nasabnya. Karena dengan meninggalnya anak laki-laki, namanya tidak akan disebut-sebut lagi. Kayak antum nih, punya satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Kalau anak laki-laki antum menikah, kemudian punya anak, berarti kan cucu antum. Pasti binnya nyambung dengan antum. Umpamanya, saya Abu Humairah punya anak Humairah, menikah dengan laki-laki, saya enggak akan disebut. Kenapa? Karena nasab itu jalurnya dari laki-laki. Beda dengan perempuan, enggak akan nyambung tuh. Makanya kenapa anak laki-laki di zaman jahiliyah itu anak kebanggaan. Dan mereka kalau seandainya punya anak perempuan itu terkadang dikubur hidup-hidup tuh. Karena bencinya dengan anak perempuan. Sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan, idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dihabar gembirakan kepada mereka dengan kelahiran anak perempuan, marah tuh mereka. Terkadang di antara mereka itu ada yang sembunyi-sembunyi kemudian menguburkan anaknya hidup-hidup. Makanya Allah turunkan ayat wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi yang dibunuh dengan cara sadis dikubur hidup-hidup itu akan datang kepada Allah dan mengatakan, atas dosa apa kau bunuh aku? Makanya ketika orang-orang jahiliyah itu punya anak laki-laki, bangganya luar biasa. Sehingga ketika Nabi SAW punya anak laki-laki kemudian meninggal, Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Ibrahim juga meninggal kan gitu. Maka Al-As ibn Wa'il As-Sahmi dan mengatakan, da'uhu fa innahu abtar. Biarkan sajalah si Muhammad itu. Kalau sudah mati itu selesailah, dia tidak akan disebut lagi. Karena sudah tidak punya nasab. Dia tidak paham Al-As ibn Wa'il As-Sahmi bahwa Nabi itu bukan bapak bagi anak-anaknya. Tapi Nabi itu bapak dari seluruh umat. Artinya tidak akan terputus kan gitu ya. Makanya istri-istri Nabi disebut ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Berarti Nabi bapak bagi orang-orang yang beriman. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak bagi anak-anaknya saja, tapi dia Rasul dan penutup para nabi. Maknanya bapak bagi seluruh umatnya. Makanya ketika kemudian Nabi SAW diejek oleh Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, merasa sedih, merasa kecewa. Kok ada orang yang tidak punya iba anaknya meninggal, bukannya takziah, malah mencelanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur hati Nabi. Ketika hatinya disakiti dan terluka karena celaan orang-orang musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Terhiburlah hati Rasul dengan turunnya ayat ini. Dari asbab nuzul inilah maka sebagian para ulama mengatakan bahwa suratul Kautsar itu adalah Makkiyah karena peristiwa Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini ketika periode Mekah sebelum hijrah Nabi SAW. Tapi bagi yang mengatakan bahwa suratul Kautsar Madaniyah ini dilihat dari pensyariatan salat dan kurban. Karena Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Sebagian ahli tafsir maksudnya salat Id, kemudian wanhar artinya kurban, berarti cerita Idul Adha. Selepas salat Id berkurban. Dan pensyariatan Idul Adha itu tahun kedua Hijriah. Setelah pensyariatan Idul Fitri dulu, Ramadan, Idul Fitri, kemudian masuk di bulan Dzul Hijjah, maka disyariatkan salat Idul Adha dan penyembelihan. Berarti ditilik dari fasalli li rabbika wanhar, berarti Al-Kautsar itu adalah Madani. Turun setelah hijrah Nabi SAW. Terlepas apakah dia Madani ataukah Makki, kita akan coba membahas isi kandungan daripada suratul Kautsar ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Inna sesungguhnya kami. Dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala kalau mengkhitab dirinya menggunakan dua kata kerja. Mungkin menggunakan dhamir mutakallim ana seperti ani, ataupun menggunakan kata kerja nahnu, inna, sesungguhnya kami. Terkadang Allah itu menggunakan sesungguhnya aku, ani, ataupun inna, sesungguhnya kami. Apa bedanya? Sebagian ulama tafsir mengatakan kalau Allah menggunakan kalimat anni, sesungguhnya diriku, maka Allah hendak menceritakan zatnya. Seperti Allah mengatakan anni anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat dhamir mutakallim saya, berarti hendak menjelaskan zatnya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan inna, sesungguhnya kami, dan nahnu dalam bahasa Arab itu yufidu ta'zim, maksudnya Allah hendak mentakzim, membesarkan dirinya, memuliakan dirinya. Maka kalimat setelah inna biasanya Allah sedang menjelaskan perbuatannya. Jadi kalau sesungguhnya aku biasanya cerita tentang zat. Kalau sesungguhnya kami itu biasa bercerita tentang perbuatan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Menurunkan Quran perbuatan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Perbuatan. Termasuk di sini inna a'tainaka al-kautsar. Perbuatan. Sesungguhnya kami berikan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Kautsar itu dalam bahasa Arab disebut jama' muntahal jumu' namanya. Kalau Al-Katsir disebut jama' taksir. Katsir itu sudah banyak artinya. Kalau saya katakan hadza syai'un katsir, ini sesuatu yang banyak, katsir itu sudah banyak. Tapi kalau dibuat jama' muntahal jumu, Al-Kautsar itu bukan banyak tapi banyak bahasanya. Jadi saking banyaknya itu sampai banyak gitu bahasanya. Banyak sekali. Jadi di atasnya katsir lagi dia Al-Kautsar itu. Katsir banyak. Al-Kautsar banyak sekali. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepadamu ya Muhammad dengan kenikmatan yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Saking banyaknya. Baik di dunia ataupun di akhirat.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan catatan. Apa sih makna Al-Kautsar di sini? Ada yang mengatakan bahwa Al-Kautsar di sini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, artinya an-nubuwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak dalam bentuk kenabian. Rasul diangkat jadi nabi dan rasul. Dan kenabian nikmat yang luar biasa. Yang tidak semua orang dapat kenabian itu. Penafsiran yang kedua, Al-Kautsar itu maksudnya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang banyak berupa Al-Quran. Karena Quran itu nikmat Allah yang luar biasa. Berapa juta jiwa manusia tercerahkan dan terberi hidayah dengan Al-Quran karena kebaikannya. Terkadang hanya mendengar Quran saja tidak paham bisa masuk Islam tuh orang. Ya, karena Quran itu kebaikan yang luar biasa. Ada juga yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah sahabat-sahabat yang setia. Jadi Nabi SAW diberikan sahabat-sahabat yang setia yang tidak diberikan kepada sahabat-sahabat para nabi sebelumnya. Lihat sahabat-sahabatnya Nabi Musa. Kebanyakan mereka membangkang kepada Musa. Ketika Musa mengajak berjihad para sahabatnya untuk membebaskan Baitul Maqdis dan menyerang kota Ariha, apa kata sahabat-sahabat Musa? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kalau kami harus berperang, tidaklah. Wajah berangkat sana, ajak Tuhanmu perang berdua. Kami duduk-duduk aja nonton di sini. Mereka tidak pernah mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi mereka katakan sami'na wa asayna. Beda dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kalau diperintahkan Allah dan Rasulnya, kata kuncinya cuma dua, sami'na wa ata'na. Begitulah sahabat Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an kan sifat-sifat mereka itu. Idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Para sahabat itu apabila diseru kepada panggilan Allah dan Rasulnya, kata kuncinya cuma dua, sami'na wa ata'na. Kami siap taat, siap dengar. Dan ini tidak diberikan kecuali kepada para sahabat Nabi. Sampai-sampai Urwah Ibn Mas'ud Al-Thaqafi, saat masih musyrik dialah yang menjembatani perjanjian Hudaybiyah. Urwah ini salah satu utusan orang-orang Quraisy untuk menghadap Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Urwah menceritakan, aku loh sudah datang ke Persia dan aku melihat orang-orang Persia bagaimana mengagungkan Kisra. Aku sudah datang ke Romawi, bagaimana aku melihat orang-orang mengagungkan Kaisar. Aku sudah pernah ke Ethiopia, bagaimana orang-orang mengagungkan Najasyi. Tapi aku tidak pernah melihat sahabat Nabi mengagungkan nabinya melebihi sahabat Rasul kepada nabinya. Apabila Nabi meludah, ditangkap ludahnya, kemudian diusap di wajahnya. Apabila Nabi SAW wudu, bekas wudunya hampir berperang untuk rebutan mengambil berkahnya. Apabila Nabi SAW bicara, tidak ada satupun yang berani mengangkat wajahnya. Dan begitu seterusnya. Aku tidak pernah melihat seorang atau sahabat-sahabat Nabi yang mengagungkan nabinya melebihi sahabat Nabi kepada nabinya, katanya. Dan ini luar biasa, ya kawan. Kesetiaan itu luar biasa. Dan semua sahabat Nabi sangat setia kepada nabinya. Dan itu Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Ada juga yang mentafsirkan Al-Kautsar ini adalah Rasul diberikan umat yang merupakan umat terbaik dari seluruh umat-umat para nabi. Dan Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, kata Allah. Tidak ada umat terbaik melebihi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan Al-Kautsar itu artinya umat terbaik yang diberikan kepada Nabi SAW. Gimana tidak dikatakan umat terbaik? Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini nabi terbaik kepada mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada umat ini kitab terbaik, Al-Qur'an, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini pahala yang jauh lebih banyak dibandingkan pahala yang pernah diberikan Allah kepada umat-umat sebelumnya. Dengan pendeknya usia umat Islam dan sedikitnya beramal mereka, tapi Allah berikan balasan yang jauh lebih besar dibandingkan yang Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Dengan kata lain, amalan kecil memiliki pahala besar, dan itu hanya ada di umat Islam. Satu malam, kalau antum dapati Lailatul Qadar, sama seperti antum mengamalkan satu ibadah dilakukan 84 tahun atau bahasa Quran 1000 bulan. Mana ada umat dulu Lailatul Qadar? Enggak ada. Sehingga kalau antum mendapatkan 30 kali saja atau 40 kali Lailatul Qadar, seolah-olah usia antum banyak tuh. 84 tahun kalilah 40 tahun. Seolah-olah kita juga punya usia ribuan tahun sama dengan umat sebelum kita. Makanya Al-Kautsar itu artinya umat terbaik yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi, ini di dunia. Kalau di akhirat jangan cerita, hadis wala haraj kata ulama. Ceritakan tidak mengapa. Bagaimana Nabi SAW diberikan syafaatul udmah, atau yang pertama kali bangkit dari kuburan. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tangannya syafaatul udmah. Semua para nabi tidak sanggup memberikannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali melintasi titian Siratal Mustaqim. Orang yang pertama kali membuka pintu sorga. Orang yang diberikan telaga yang lebih besar dibandingkan telaga para nabi. Sehingga sebagian ahli tafsir yang mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Al-Kautsar di sini adalah ismul haud, nama telaga di sorga yang diperuntukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang alirannya sampai di padang mahsyar, di mana setiap para nabi punya telaga. Dan Nabi SAW memiliki telaga terbesar dari seluruh telaga-telaga para nabi. Airnya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu. Bejana-bejananya, gelas-gelasnya lebih banyak dibandingkan bintang-bintang di langit. Siapa yang meminumnya, kata Rasul, man syariba minhu falam yadma abad, maka selamanya tidak akan haus. Ketika umat Nabi SAW mulai berbondong-bondong datang ke telaga itu, minum dari telaga itu, ada yang diberi langsung oleh Allah minumannya. Dan ini muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ada yang diberikan minum langsung oleh tangan Nabi SAW, dan mereka adalah orang-orang mulia. Ada orang yang diberikan minum oleh para sahabat, para khulafaur rasyidin. Ada yang hanya minum sendirian, tapi ada yang terusir tidak minum. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya Rabb, ashabi ashabi, wa fi riwayatin ummati ummati. Itu sahabatku, itu umat, biarkanlah mereka minum dari telagaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan umat sepeninggalmu itu. Mereka sudah merubah-rubah sunnahmu dan sudah mengganti-ganti petunjukmu. Biarkan mereka. Dari sini kata para ulama akidah, bahwa orang yang tidak akan meminum dari telaga Rasul, satu, pertama orang murtad, tidak akan minum dari telaga Nabi. Yang kedua munafik, tidak akan minum dari telaga Nabi. Yang ketiga ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan bid'ah tidak akan minum dari telaga Nabi. Yang keempat al-kabair, orang-orang yang gemar melakukan dosa besar, mereka tidak akan minum dari telaga Nabi. 4 kelompok tidak akan minum dari telaga Nabi: murtad, munafik, ahlul bidah, dan sahibul kabair. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inna a'tayna kal kautsar. Itulah al-kautsar. Fasalli
li rabbika wanhar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan nikmat yang begitu banyak kepada Muhammad, maka Allah tuntut bentuk syukur nikmat namanya. Antum kalau diberikan nikmat kan harus bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhitab bagaimana cara bersyukurnya? Fasalli. Itulah syukur badan. Li rabbika wanhar, itulah syukur harta. Karena tidak ada hal yang paling baik dalam syukur melebihi salat dan melebihi sedekah. Kalau salat syukur badan, kalau sedekah syukur harta, baik dengan kurban atau yang lainnya. Karena di balik kurban kan ada sedekah, memberi makan fuqara wal masakin. Lah ketika orang-orang jahiliyah mereka salat bertepuk tangan bersiul-siul di Ka'bah, terkadang mereka berkurban untuk berhala-berhala mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul dan umatnya, salatlah untuk Rabbmu, bukan untuk berhala. Dan berkurbanlah untuk Rabbmu, bukan untuk berhala. Lihat bahasa nahwu di sini. Fasalli li rabbik. Salatlah untuk Rabbmu, wanhar li rabbik, sebenarnya begitu. Tapi kemudian tidak dimunculkan. Ya. Maknanya di sini yufidul hasan. Tidak boleh seseorang itu salat melainkan untuk Rabbnya, dan tidak boleh orang berkorban melainkan untuk Rabbnya. Disinilah bentuk tauhid. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, salatku, penyembelihanku, hidupku, matiku, aku serahkan kepada Allah. Maka kalimat ini sama dengan kalimat fasalli li rabbika wanhar. Itulah bentuk syukurnya. Kalau kita hendak bersyukur akan nikmat Allah, salat. Makanya di dalam salat itu ada gerakan yang merupakan bentuk ubudiyah kita kepada Allah yang disebut dengan sujud. Makanya sujud ini kan banyak macamnya itu. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud macam-macam kan. Karena ibadah sujud itu ibadah yang paling rendah dalam penghambaan seorang hamba kepada Allah. Kenapa? Karena meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang hina. Wajah ini mulia, tanah ini hina. Meletakkan sesuatu yang mulia ke tempat hina dalam bentuk ubudiyah, berarti betul-betul dia sedang menghambakan diri kepada Allah. Makanya kalau orang dapat nikmat cepat sujud kan? Namanya sujud syukur namanya. Kesungkur langsung sujud. Fasalli li rabbika wanhar. Dan Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci wahai Muhammad, mereka lah yang terputus, tidak akan disebut-sebut nama mereka. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat penyebutan wahai Muhammad. Makanya kita perhatikan, tidak ada nama terbanyak di dunia melebihi nama Nabi. Tidak ada satu dunia ini di benua manapun. Mau benua Asia, mau benua Afrika, mau benua Eropa. Sebutkan benua manapun, negara manapun. Tidak ada nama terbaik kecuali nama Ahmad dan Muhammad. Tidak. Nama Muhammad itu terbanyak satu dunia. Tapi nama Isa, nama Musa, nama Ibrahim, walaupun itu nama para nabi, tapi nama Muhammad itu terbanyak yang disematkan kepada nama-nama manusia, bahkan nama yang ditinggikan terbanyak di dunia. Orang azan menyebut nama Muhammad, orang qomat menyebut nama Muhammad, tasyahud menyebut nama Muhammad, salawat menyebut nama Muhammad. Bahkan orang masuk Islam saja diganti. Siapa namanya? Michael. Masuk Islam, Muhammad Michael. Semua diganti. Karena nama itu mulia. Apa sih arti Muhammad itu? Kathratul hamdi artinya Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang banyak dipuji manusia. Itu disebut Muhammad. Muhammad itu orang yang dipuji manusia. Jadi ketika disematkan nama itu, harapan orang tua supaya anaknya banyak dipuji, dimuliakan. Tapi lihat orang-orang yang menghina Rasul,
berdasarkan firman Allah, inna syani'aka huwal abtar, yang membenci wahai Muhammad mereka lah yang abtar, tidak akan pernah disebut kebaikannya, kalaupun disebut pasti keburukannya. Abu Jahal, kalau orang bercerita Abu Jahal tidak pernah diceritakan kebaikannya. Abu Lahab, kalau disebut Abu Lahab tidak pernah diceritakan kecuali keburukannya. Sebutkan orang-orang musyrik yang mati kafir di zaman Rasul. Sampai hari ini orang kafir sendiri tidak berani memberi nama anak-anak mereka dengan anak-anak nama-nama musyrik di zaman Nabi. Namanya ada orang kafir. Siapa namanya? Abu Jahal, Ustaz. Tidak ada. Orang kafir loh sendiri tidak mau ngasih nama anaknya Abu Jahal. Siapa anaknya? Abu Lahab, Ustaz. Tidak, takut mereka ngasih nama itu. Karena nama itu sudah diburu-burukan masalahnya. Takut mereka memberi nama-nama musuh-musuh Nabi itu. Dari sinilah misdaq pembenaran firman Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar, yang membenci Muhammad mereka yang akan terputus penyebutannya. Tidak akan disebut-sebut lagi mereka itu, kecuali dalam rangka memburukan, ya disebut. Tapi dalam rangka kebaikan tidak akan disebut. Maka jangan kecil hati wahai Muhammad. Biarkan mereka ngomong terserah mereka. Tapi mereka suatu ketika akan terputus penyebutannya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.